Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga maghrib ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keberkahan kepada kita berupa keberkahan nikmat hidup, sehingga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan satu ibadah yang ibadah tersebut kelak di hari kiamat akan pertama kali dihisab, yaitu dimudahkan Allah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini dan seterusnya kita akan mengkaji kitab perihal fokus ke perkara sholat. Sholat merupakan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan karena alasan darurat. Sholat merupakan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan karena alasan darurat. Paling banter jamaah, pol-pole, syariat memberikan rukhsah alias keringanan dalam pelaksanaan syariat tersebut. Entah dikosor, entah dijamak, itu tergantung posisi dan keadaan pelaku tersebut. Kalaupun tidak mampu berdiri, maka Islam memberikan kemudahan duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, dengan isyarat. Sebegitu pentingnya perkara sholat, dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa sholat adalah salah satu rukun Islam, yaitu tiang agama dan sekaligus sebagai perjanjian antara orang mukmin dan kafir. Maka kita sebagai umat Islam, mari kita pelan-pelan mempelajari sebagian daripada syariat Allah, terutama bab sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari kitab ini, kemudian mengamalkannya dan menyebarkannya kepada saudara-saudara kita yang malam ini belum bisa hadir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tidak diragukan lagi merupakan penyejuk mata bagi para pencinta salat, kenikmatan rohani para ahli tauhid, kenikmatan jiwa bagi mereka yang khusyuk untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda standar kondisi mereka yang teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, neracanya adalah tetap istiqomah mendirikan sholat. Sholat adalah rahmat Allah yang dikaruniakan kepada makhluk, kepada hamba-hambanya yang beriman.
Insya Allah ketika di dalam hati kita ada iman, meskipun kecil, meskipun sedikit, insya Allah akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar, untuk istiqomah melaksanakan syariat yang berat, yaitu sholat itu berat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka Allah menuntun dan memperkenalkan sholat kepada hamba-hambanya. Melalui siapa? Melalui utusannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hambanya dengan syahwat dan semacamnya. Menguji hambanya dengan syahwat dan semacamnya. Kita akan diuji Allah dengan syahwat ataupun dengan ujian yang lainnya, baik dari dalam diri kita ataupun dari orang lain. Maka kesempurnaan rahmat dan kebaikannya bagi si hamba mengharuskannya untuk mempersiapkan jamuan dengan beraneka ragam jenisnya. Karena kita nanti akan diuji Allah dengan sesuatu ujian yang berat dan tidak mengenakkan hati, maka Allah memberikan fasilitas jamuan. Dan jamuan ini akan diberikan kepada seluruh makhluk yang mau melakukan dan mau mengambil jamuan tersebut. Berupa apa sajakah jamuan tersebut? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamuan tersebut adalah berupa hadiah dan pemberian secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang mau tunduk dan mengikuti aturan yang berlaku yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini disampaikan jamuan tersebut adalah 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 jamuan inilah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk dan hambanya yang mau mengikuti aturan dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah jamaah, setiap jenis jamuan memiliki kenikmatan, manfaat, maslahat, dan ketenangan bagi si hamba yang tidak dapat atau tidak terdapat dalam jenis jamuan yang lain. Jadi misalkan kita hari ini sedang acara, jam sekian jamuannya berupa ABCD, nanti siangnya ABCD, nanti malamnya jamuan lagi ABCD. Ketika kita menginginkan kenikmatan jamuan itu, ya kita harus datang di acara itu, harus hadir di acara itu untuk mengambil daripada jamuan tersebut. Ketika kita menginginkan Allah mengampuni dosa kita, menggugurkan dosa kita, mengampuni perbuatan maksiat kita yang hari itu kita perbuat, maka kita harus rela bersabar untuk mendatangi 5 jamuan tersebut. Subuh, sholat subuh, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Semua jamuan ini jamaah memiliki manfaat dan tujuan yang berbeda semua. Subuh nanti manfaatnya begitu, kemudian zuhur manfaatnya begitu, asar, isya, maghrib, semuanya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Maka siapapun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya itu akan bersabar, akan rela memaksa ruh dan jasadnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah, menghadiri 5 jamuan tersebut.
ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tamparan kita bahwa besok di jannah akan terjadi satu dialog, yang dialog itu akan mencengangkan kita. Dan dialog tersebut penghuni surga itu akan saling berdiskusi, akan mempertanyakan di mana fulan, kemana fulan, dulu sholat bersama kita, dulu zuhur bersama kita, dulu maghrib bersama kita, dulu asar bersama kita. Kenapa tidak kita dapatkan di maqam mahmudah, tidak kita dapatkan di surganya Allah? Maka dijawablah, lam naku minal musholliin. Kami dulu sholat di dunia bersamamu. Kami dulu mengerjakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggolongkanku termasuk orang yang muqimah sholat, bukan termasuk orang yang mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka ada aturannya, ada syarat sahnya, ada peraturan yang harus ditaati oleh hamba tersebut sebelum melaksanakan sholat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kitab ini dijelaskan bahwa setiap gerakan sholat, maka kita harus berhati-hati setiap gerakan kita. Ketika sholatnya itu benar, kama ra'aitumuni usolli, maka bisa menghapus kesalahan yang sulit dihilangkan dan memberikan sinar tersendiri. Kenapa? Karena sholat merupakan sinar dan kekuatan dalam hati seluruh raga bagi hamba yang mendirikan sholat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah tempatnya di mana kita boleh mendirikan sholat, kecuali di tempat-tempat yang diharamkan Allah. Di gunung boleh, di hutan boleh, di masjid boleh, di rumah boleh, di lapangan boleh, di sawah boleh. Kenapa syariat seperti itu? Supaya hamba tersebut mudah dalam melaksanakan syariat dan tidak ada celah untuk meninggalkan syariat yang ada di salah satu rukun Islam ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini disampaikan setelah pulang dari jamuan, setelah pulang dari sholat maksudnya, hati seorang hamba tersebut telah tercukupi mendapat makanan, minuman, pakaian, dan hadiah. Jadi ketika kita ikhlas, ridho, mengikuti apa yang berlaku yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hati ini yang sebelumnya keras akan lunak. Yang sebelumnya rumah tidak tercukupi, entah dari mana rezeki itu tiba-tiba datang, ya tercukupi. Yang sebelumnya tidak memiliki pakaian, maka kita tidak tahu entah siapa yang mengirimkan paket tiba-tiba tidak dikenal, bisa jadi. Kenapa? Karena dia telah ridho mendatangi jamuan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas, ridho, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengingat kemarau hati dan kesengsaraan jiwa yang terus datang menimpa, seruan menuju jamuan ini terus disampaikan setiap waktu. Karena kita tidak bisa terhindar dari yang namanya ujian Allah. Gelisah, takut, tidak mendapat rezeki yang banyak, ujian menimpa bertubi-tubi.
Kalau kita mengingat dan hafal di salah satu lafaz adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Datangilah jamuan Allah tersebut, maka Allah akan mengirimkan falah, keberuntungan kepada kalian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba tersebut istiqomah, ya, ridho mendatangi jamuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada hatinya menjadi lunak. Ya. Kalau hati itu sudah lunak, maka Allah akan meringankan kakinya untuk tergerak menuju di tempat-tempat yang Allah cintai. Salah satunya adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat. Sehingga hati senantiasa mendambakan hujan tiada henti. Hati ini kalau kosong jamaah, atau kita bahasa mudanya tanah kalau kering, tidak ada hujan, tidak ada air, maka tumbuhan tidak akan tumbuh. Untuk menumbuhkan tumbuhan tersebut, maka butuh siraman supaya tumbuhan tersebut mendapatkan nutrisi. Sama hati kita itu kalau gersang, ya, jauh dari Allah, tidak mendirikan sholat, tidak mau mengambil jamuannya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan tumbuh sedikit pun di dalam hati kita rumput, dalam artian kebaikan, ya. Maka kita harus bersabar, ya, terus bersabar supaya Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita, mengiriskan hujan kepada hati kita, sehingga hati kita itu tumbuh dengan kebaikan-kebaikan, walaupun kebaikan tersebut sifatnya kecil, hanya sebatas subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kebaikan yang kecil, tetapi kita sering lupa. Kenapa? Karena hati kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah yang kering sulit untuk tumbuhan. Tetapi tanah yang subur, dilempar benih apapun akan tumbuh, akan mudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarau yang menimpa hati, kalau hati ini dibiarkan sering kosong, ya, tidak sholat, tidak merasa berdosa, meremehkan sholat, suka menunda-nunda sholat, suka mengakhir-akhirkan sholat, ketika nanti hati ini terkena badai kemarau, ya, yang sangat berkepanjangan, maka akan finish yang namanya kelalaian. Kalau sudah lalai jamaah, itulah kemarau dan kekeringan hati yang sebenarnya, akan sulit menerima kebenaran. Allahu akbar, Allahu akbar, dengar, telinganya dengar, tetapi seolah-olah tidak mendengar. Hayya 'alas shalah, seharusnya bergegas, terpanggil jiwa dan ruhnya untuk ke masjid, maka seolah-olah tidak terdengar. Maka jamaah yang dirahmati Allah, selama seorang hamba terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapkan hati dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan membiarkan hatinya gersang, tidak membiarkan hatinya mati. Allah tetap akan menghujani hati tersebut dengan siraman air, meskipun tidak sebanyak atau sederas hati-hati hamba-hamba yang ikhlas tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan, ya, ujian berupa gersangnya hati dan kelelahan hati ini kepada kita semuanya jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampaikan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Di manakah posisi kita nanti itu akan terketahui, dan yang mengetahui kualitas kita ya diri kita. Golongan yang pertama adalah orang yang menggunakan bagian-bagian raga tersebut atau sesuai fungsi
penciptaan dan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini adalah pedangnya Allah yang meraih keuntungan besar, menjual diri dengan barang yang paling menguntungkan. Jadi rela, oh tanganku diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, untuk rukuk, untuk i'tidal, untuk dan lain sebagainya. Dia sadar diciptakannya diri ini supaya menjadikan Allah itu ahad. Dia sadar. Orang yang tipe seperti ini, yang menggunakan fasilitas ciptaannya Allah berupa kesehatan ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah, itulah orang yang beruntung. Sholat diberlakukan untuk menggunakan seluruh bagian raga dalam ubudiyah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti ibadah yang dilakukan hati, ya, itu adalah kebaikan. Maka kalau kita sholat, dipastikan hati kita sholat. Jangan kita sholat Allahu Akbar, hati dan akal kita mikir di rumah nanti tamunya siapa, di rumah nanti yang akan datang siapa. Maka lam naku minal musallin, kita jasadnya sholat, dohirnya kita sholat, tetapi besok di hari kiamat belum tentu apa yang kita kerjakan ya itu dianggap Allah Subhanahu wa taala sholat. Karena setiap gerakan, setiap bacaan, setiap apa yang dilakukan, entah itu sujudnya, entah itu rukuknya, entah itu i'tidalnya, ya, itu tidak sesuai kama ra'aitumuni usolli, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat ini sangat penting. Besok di hari kiamat yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Ketika sholatnya benar, maka amalan yang lainnya itu akan ringan hisabnya. Tetapi kalau sholatnya itu bermasalah di awal hisabnya, maka bisa dipastikan perkara selain sholat akan lebih bermasalah, ya. Maka golongan orang pertama ini itu adalah golongan yang beruntung. Orang dalam golongan ini mengenal baik beragam nikmat seluruh bagian-bagian raga yang Allah ciptakan untuknya. Di antaranya untuk menunaikan ubudiyah secara lahir dan batin, menggunakan seluruh anggota tubuh untuk mentaati kepada Allah, menjaga diri dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang Allah benci. Maka golongan pertama ini sangat sulit jamaah untuk didapatkan, sangat sulit. Maka siapapun yang bisa menduduki golongan pertama ini, maka kata ulama melalui kitab ini, dialah orang yang beruntung, yang bersabar diberikan tangan sehat, kaki sehat, mata sehat, dahi sehat, ruh dan jasad sehat, digunakan semaksimal mungkin untuk bertekuk lutut kepada Sang Pencipta. Masya Allah, luar biasa. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang menggunakan seluruh bagian raga bukan untuk tujuan penciptaannya. Diberikan sehat itu tidak digunakan semestinya. Bahkan ditahan untuk melakukan berbagai pelanggaran dan kemaksiatan tanpa mau dilepaskan. Bahkan dia rela bersabar antri dalam kemaksiatan. Golongan inilah yang termasuk orang yang merugi, bangkrut usahanya, tidak meraih ridho dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan murka dan siksa yang pedih besok di hari kiamat. Diberikan jasad yang normal, tidak mau sholat. Diberikan tangan yang normal, tidak mau sujud, rukuk, i'tidal, ya, tidak mau melakukan gerakan-gerakan yang padahal gerakan tersebut besok akan menambah berat timbangan di akhirat. Golongan seperti ini jamaah adalah golongan yang besok di hari kiamat mendapat murkanya Allah. Semoga kita semuanya yang hadir malam hari ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dari golongan yang kedua ini. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang tidak menggunakan dan mematikan seluruh anggota tubuh. Orang seperti ini juga lebih merugi dari sebelumnya, karena manusia sejatinya diciptakan hanya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menganggur. Yang ketiga ini sudah nganggur, sudah tidak mau melakukan hal-hal yang sunnah, meninggalkan yang wajib, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah cinta. Orang yang ketiga ini ruginya rugi, sangat rugi. Ya, ruginya rugi, sangat rugi. Manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang tidak mensibukkan diri dengan urusan dunia, pun tidak berusaha untuk akhirat. Nah, atau bahasa mudahnya nganggur. Orang nganggur itu jamaah menurut kitab ini yaitu tidak bekerja, dia tidak fokus dunia, juga tidak fokus akhirat. Orang seperti ini adalah manusia yang paling dibenci Allah. Enggak kerja mencari nafkah, juga enggak sholat. Lebih dari itu, andai orang seperti ini hanya berusaha untuk kepentingan dunia saja tanpa berusaha untuk akhirat, ia tetap celaka. Bahkan seandainya orang tersebut tidak nganggur, hanya fokus mencari dunia saja, orang tipe seperti ini ya besok di hari kiamat ya, itu kata kitab ini, orang seperti ini hanya berusaha untuk mencari kepentingan dunia saja, tidak berusaha mencari akhirat, tetap akan tercela dan hina di hari kiamat. Lalu bagaimana halnya jika ia abaikan keduanya? Sudah tidak kerja, tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah, dunia dan akhirat tidak dapat ya. Maka sudah jelas dunia dia bangkrut, akhirat dia sangat merugi. Dan ini adalah manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih jelasnya lagi kita akan paparkan golongan yang pertama tadi ya. Seperti orang yang diberi sebidang tanah luas, tanah terhampar luas, lalu memanfaatkan bidang tanah tersebut dengan bantuan alat-alat pengolahan tanah. Dihadirkan alat-alat berat ya. Digaru, kemudian diolah tanahnya. Setelah diolah, diberikan benih terbaik, kemudian diberikan air secukupnya untuk keperluan irigasi dan pengolahan. Tanah kemudian diolah dan dipersiapkan untuk bercocok tanam. Lalu ia tanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang produktif, beragam pepohonan dan buah-buahan. Setelah itu dilindungi dengan pagar pembatas. Tanaman selanjutnya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ia jaga dari kerusakan dan para perusak. Ia rawat setiap hari, ia perbaiki bagian-bagian yang perlu diperbaiki, dan menggantikan tanaman yang kering dengan tanaman yang baru, membersihkan semak-semak yang tumbuh, memotong duri-durian yang ada, dan memanfaatkan hasil tanah untuk keperluan pengolahan. Itu golongan yang pertama. Sama kita sebut sholat. Sholat kita kalau kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik, kita istiqomah dengan baik, kita melakukan gerakan sesuai SOP yang diharapkan Rasulullah SAW, maka kalau kita kembali ke petani tadi kalau diatur dengan aturan yang baik akan panen sebagaimana yang diharapkan. Kita sholat, rukuk, sujud sudah sesuai apa yang diharapkan Rasulullah, insya Allah besok di akhirat kita akan panen apa yang seharusnya kita panen. Maka bersabarlah jamaah, sholat itu berat, sangat berat. Kita bisa bersafar ke pantai,
bisa naik gunung dengan tangguh, bisa ke mall dengan harta yang melimpah, bisa main kemana-mana betah berjam-jam. Tapi lihat, ketika kita mendatangi sholat sangat berat, ya sangat berat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan terlepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nurnya kepada hati kita, ya. Karena jasad yang utuh itu belum tentu lebih baik daripada jasad yang cacat. Jasad yang utuh itu belum tentu ya lebih baik atau lebih semangat atau lebih istiqomah daripada jasad yang cacat. Banyak kisah jasad yang cacat, tetapi ketika mendengar panggilan sholat, dia tetap berusaha mendatangi masjid meskipun buta, meskipun kakinya tidak normal. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berdoa kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menjadikan hati kita cahaya, mata kita cahaya, pandangan kita cahaya. Karena ada doa sebelum kita berangkat ke masjid, itu sebenarnya kita disunahkan Allahumma ja'alni nuron. Kita harus membaca itu. Allahumma ja'alni nuron wa fi lisani nuron wa fi basari nuron. Ya Allah, jadikanlah diriku cahaya, pandanganku bercahaya, kakiku bercahaya, tanganku bercahaya, seluruh anggota tubuhku bercahaya sebelum masuk rumahmu yang penuh dengan cahaya. Ini sebenarnya doa yang disunahkan sebelum masuk masjid, sebelum berangkat ke masjid. Dari rumah keluar berdoa bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca doa Allahumma ja'alni nuron wa fi lisani nuron dan lain sebagainya. Ya. Insya Allah besok kita pelan-pelan akan sampai di doa itu, insya Allah. Kalau perlu besok kita peringkan supaya jamaah itu ngaji tetapi juga mendapatkan apa yang seharusnya didapat. Doa itu penting, ya. Jadi tidak sebatas kita gerak, tidak sebatas keluar rumah kemudian ke masjid, tidak, tetapi ada SOP yang harus dijalankan oleh seorang hamba tersebut supaya sebelum masuk ke rumah yang bercahaya ini, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah minta cahaya dulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti ketika sampai masuk ke cahayanya Allah itu ibadahnya lebih tenang, lebih nyaman, lebih ikhlas, lebih ridho. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu golongan pertama. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi golongan kedua tadi, itu di kitab ini disampaikan orang yang mendapatkan sebidang tanah lalu ia jadikan kandang berbagai macam hewan dan burung buas, ia jadikan sebagai tempat untuk bangkai dan segala yang berbau busuk, juga sarang segala perusak, pengganggu dan pencuri hasil bumi yang didapat, kemudian digunakan untuk menopang dan memberi makan para penghuninya yang jahat dan suka merusak. Maksudnya golongan yang kedua ini dia sudah tidak kenal aturan halal haram syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sudah difasilitasi tanah, maksudnya kita sudah difasilitasi jasad ruh yang utuh, tetapi tidak dikelola dengan baik. Sedangkan semua anggota tubuh kita ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang ketiga itu orang yang mengabaikan dan menelantarkan sebidang tanah. Yang diberikan sebidang tanah yang luas gratis, tidak mau mengelolanya, dibiarkan gersang, dibiarkan tidak tumbuh, tetapi pengen panen. Tidak mungkin. Ya. Dia tidak menanam, dia tidak merawat, dia tidak mengelola, tetapi pengen panen. Tidak mungkin. Kita pengen masuk surga, tapi tidak mau sholat. Kita pengen sholat kita diterima, tapi tidak mau ikut aturan SOP yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka besok jangan kaget kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat,
lam nakuna minal musholin. Kita bukan golongan orang-orang yang termasuk mendirikan sholat. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan daripada hal itu. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama tadi jamaah ya, adalah orang yang sadar sepenuh hatinya. Hatinya bercahaya, akalnya cemerlang, sehingga dia sadar ruh dan jasadnya ini miliknya Allah. Maka dia mempersiapkan dirinya sedini mungkin untuk tujuan penciptaannya. Dia sadar saya hidup di dunia ini terbatas, dan seluruh anggota tubuhku ini adalah amanah. Dan amanah penciptaan kepada hamba adalah satu, yaitu beribadah kepada Allah. Maka ketika kita memiliki sebidang tanah yang luas, kita harus sadar ini harus segera ditanam, harus segera dirumah, harus segera diolah tanah ini. Ya, ditanam sesuatu yang bermanfaat. Ya, ketika diolah dengan baik, kita sadar pupuk mana yang bermanfaat, air mana yang mengandung nutrisi yang baik, orang mana yang amanah untuk menjaga kebun kita. Maka bisa dipastikan jamaah kalau kita sadar dan memiliki ilmu tersebut, maka insya Allah apa yang diharapkan kita menjadi hamba Allah yang ikhlas tersebut akan mendapatkan apa seharusnya kita dapatkan, yaitu panen dan masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara 5 jamuan ini jamaah itu jamuannya berbeda-beda. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan daripada jamuan tersebut, ya harus hadir. Ya. Jangan sampai kita sudah diberikan jamuan Allah, ini loh jamuannya, silahkan hambaku diambil, silahkan dimakan, silahkan dikelola dengan baik, silahkan. Tetapi kita tidak mau hadir, tidak mau mengelola, tidak mau mengambil tersebut. Maka kita termasuk orang-orang yang tidak sadar diri, dan bisa jadi kita akan masuk golongan yang kedua dan ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih mendalamnya lagi golongan yang kedua tadi, kata ulama di sini disampaikan, golongan kedua tadi untuk lebih jelasnya termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah. Ya. Dia menginginkan surganya Allah, dia menginginkan ampunannya Allah, dia menginginkan kesehatan terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau mengelola sebidang tanah yang sudah disiapkan Allah. Dia tidak mau mengambil jamuan yang sudah disiapkan Allah. Maka dia patut disebut berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang kedua. Sedangkan golongan yang ketiga jamaah itu lebih dalam lagi, yaitu orang yang khianatnya khianat, yaitu orang yang betul-betul sudah lalai betul daripada syariatnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan pertama tadi kata ulama saat bergerak atau diam. Ya, ini sekarang kita lebih bisa untuk memahami. Sekarang saya bertanya dulu kepada jamaah, kalau sampean bergerak kemudian berdiri, pindah ke tempat satu ke tempat yang lainnya, kemudian makan, mandi, sebelum melakukan pergerakan itu, sampai ingat Allah atau tidak? Atau hanya sebatas refleks langsung pindah? Rata-rata kita refleks pindah. Tetapi golongan pertama ini, ya kata ulama, orang yang termasuk golongan pertama sebelum pindah ke tempat satu ke tempat yang lainnya, baik itu duduk atau jongkok atau minum atau makan atau ganti baju, selalu sebelumnya itu mengingat Allah. Bismillah, minimal bismillah. Bismillah. Ganti bismillah. Nutup buku bismillah. Buka pintu bismillah. Selalu ingat Allah, dan ini berat. Ya, ini berat. Maka di sini disampaikan, mau tidur ingat Allah, mengenakan pakaian ingat Allah, berbicara ingat Allah.
Dia pun ingat Allah. Ia selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan kebajikan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama itu seperti itu jamaah, selalu ingat kepada Allah. Dan itu berat. Maka kita pelan-pelan harus segera sadar bahwa kita ini hanya titipan Allah, kita terbatas di dunia, maka jangan bermain-main dengan ruh dan jasad kita. Mau bagaimanapun, setangguh apa kita, sekaya apa kita, kalau sudah Allah panggil, selesai, kelar kita. Maka kalau kualitas sholat kita baik, rukuk kita baik, sujud kita baik, kama ra'aitumuni usolli, insya Allah sholat itu akan menolong kita dan akan meringankan kita ketika hisab besok di hari kiamat. Dan catat baik-baik jamaah, hakim yang hakiki yang tidak mendolimi hamba satu dengan hamba yang lainnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak akan melihat baju kita yang baru untuk sholat, tidak. Allah tidak akan melihat sarung kita yang baru, tidak. Tetapi Allah akan melihat seberapa baik kualitas hati kita, seberapa benar amalan yang kita kerjakan, seberapa ikhlas hati kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah dalam rangka menunaikan satu ibadah fardu, yaitu sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk jelasnya lagi, golongan yang kedua tadi kata ulama, semua tindakan yang justru membawa kerugian, apapun yang diperbuat, golongan perbuatan itu semua rugi. Bukannya manfaat bagi dirinya sehingga ia terusir, dijauhkan dari rahmat Allah dan dalam keadaan merugi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita ingatkan, nyawa kita terbatas, ruh kita terbatas, kita hidup di dunia ini terbatas. Maka ayo kita bersama-sama jangan mau menjadi hamba yang merugi, diberikan fasilitas ruh dan jasad yang sehat tetapi tidak sadar digunakan semestinya sebagai hamba. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga, kata ulama, semua perbuatan dengan lalai dan sekenanya saja, sudah tidak memberikan manfaat sedikit pun, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, lebih-lebih akhiratnya. Orang yang ketiga ini, masya Allah luar biasa, ujiannya sangat dahsyat ya. Semoga kita dihindarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujian yang kedua dan ujian yang ketiga, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita, menjaga kita, dan selalu memberikan cahayanya kepada kita, sehingga Allah pelan-pelan memilih kita dan selalu mengarahkan kita untuk menjadi golongan yang pertama. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kitab ini disampaikan bahwa dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Al-Ahqaf ayat 19. Jadi sebenarnya jamaah, fasilitas Allah kepada hambanya itu rata semuanya, memberikan ruh dan jasad yang sama. Tinggal kita siap gak ruh dan jasad kita untuk mendapatkan tingkatan yang baik. Maka firman Allah tadi menyampaikan tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka setiap kita nanti meskipun sholatnya bersama, rukuknya bersama, sujudnya bersama, doanya bersama, ngajinya bersama, ketika dicatat malaikat dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraca yang seadil-adilnya, itu berbeda hasilnya. Kenapa? Kita tidak tahu keadaan hati kita jamaah. Pas sholat kita itu betul-betul ikhlas kepada Allah apa tidak.
Maka salah satu supaya sholat kita itu presentasinya baik, itu salah satunya ketika sholat harus menghadirkan ini. Apa? Salah satunya adalah takut kepada Allah. Ya. Terpanggil itu karena takut kepada Allah. Jangan takut kepada nerakanya. Neraka itu makhluk. Harus takut kepada yang menciptakan nerakanya dulu. Harus takut kepada yang menciptakan nerakanya dulu. Kita harus berani menghadirkan saya ini butuh Allah. Allah tidak butuh kita jamaah, tapi kita yang butuh Allah. Harus dihadirkan saya takut kepada Allah. Maka karena kita takut kepada Allah, maka bisa dipastikan setiap kita bergerak takbir, iktidal, itu kita akan berhati-hati. Apakah gini tangannya? Apakah gini tangannya? Apakah gini tangannya? Itu sudah ada aturan SOP-nya jamaah. Maka kita harus berhati-hati. Contoh sederhananya, kalau kita melihat sesuatu yang kita takutkan di depan mata, itu pasti kita akan berhati-hati dalam melangkah. Bisa dipastikan supaya kita tidak terjebak atau terluka terhadap sesuatu yang kita takutkan di depan mata. Seperti itulah gambaran kita ketika sholat. Kita harus berhati-hati supaya setiap gerakan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kajian kita sebagai mukadimah ya, pentingnya sholat dan kita harus berhati-hati. Kita harus tahu dari sekarang kita setel diri kita termasuk golongan yang mana, supaya nanti sholat ini menjadi barometer langkah kebaikan untuk amal kebaikan selain sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.